Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing, menyertai setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berdupa harum di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus yang mendengarkan. Biarlah segala firman yang Engkau tabur boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semuanya teman-teman. Kita akan lanjutkan bacaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Kejadian pasal 45. Satu orang akan membaca 3 ayat. Ya, Kejadian pasal 45. Satu orang akan membaca 3 ayat. Nanti saya minta dengan kasih saudari Iren bisa sharing bacaan ya. Kejadian pasal 45, saya akan mulai. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Silakan Iren. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Selanjutnya, Kak Bintang. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang lebih menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Selanjutnya, Kak Evi. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sana aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Selanjutnya, Kak Meria. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Selanjutnya, Kak Miltri.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini." Selanjutnya, Kak Karlina. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Selanjutnya, Kak Ira. Pada mereka masing-masing diberikannya sepotong salin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong salin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah bantah-bantah di jalan." Selanjutnya, Kak Eca. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Baik, puji Tuhan, kita sudah baca. Kita akan mendengarkan renungan dari Kejadian pasal 45 yang akan disampaikan oleh Saudari Eca. Saya persilahkan. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita sudah sampai di Kejadian 45, di mana dengan judul perikop Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Seringkali kita mendengar pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi kali ini yang kita baca, bukan kenal dulu baru sayang, tetapi setelah kenal mereka ketakutan, setelah kenal mereka gemetaran. Itulah sikap yang muncul di kalangan saudara-saudara Yusuf ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf berkata, "Akulah Yusuf," sebetulnya ketika pengungkapan diri Yusuf ini kepada saudara-saudaranya seharusnya disambut dengan sukacita, walaupun dan juga disambut dengan rindu, dengan pelukan ketika seperti biasanya. Beberapa kita mungkin pernah merantau atau pernah pergi ke sesuatu tempat 2 atau 3 hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, dan di mana saatnya pulang ke rumah bertemu dengan sanak saudara kita, disitulah rasa rindu yang sudah lama dipendam gitu, dicurahkan terhadap saudara-saudara, pasti akan disambut dengan sukacita, disambut dengan senang gitu ya oleh saudara-saudaranya. Tapi kali ini ketika saudara-saudara Yusuf mengenal dan tahu bahwa orang yang ada di depannya itu adalah Yusuf dan bukan sebagai orang yang biasa, pada saat itu posisinya Yusuf, disitulah mereka merasa ketakutan dan merasa gemetaran. Nah, tapi mereka pada saat itu merasa ketakutan dan gemetaran itu karena mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat gitu ya. Pertanyaannya adalah mengapa mereka itu takut dan gemetaran di hadapan saudaranya? Karena yang ada di depan mereka itu adalah adik mereka sendiri yang telah mereka perlakukan
secara bengis dan kasar, dan adik yang diperlakukan secara bengis dan kasar itu sekarang menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir dan juga sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa tersebut. Dan mereka merasa takut dan gentar karena mereka merasa bersalah atas perlakuan yang telah mereka lakukan terhadap adiknya sendiri. Perlakuan terhadap orang lain pun itu juga sudah merupakan suatu kejahatan. Apalagi ini dilakukan oleh sanak saudaranya sendiri yang satu bapak, itu tentu lebih jahat lagi gitu ya. Mereka ketakutan karena mereka ini rancangan mereka untuk menghancurkan masa depan adiknya ini tidak tercapai, dan juga mereka ketakutan karena berita rekayasa yang dia buat untuk ayahnya itu tentang kematian saudaranya ini yaitu Yusuf pasti akan terbongkar, dan juga ayahnya pasti akan tahu kebohongan yang sudah mereka skenariokan untuk mengelabui ayahnya, bahwa mereka membuat skenario adiknya sudah mati di mangsa oleh binatang buas. Ternyata sekarang sudah ada di depan mereka seorang penguasa, dan juga itu adalah adiknya sendiri yang pada saat itu sudah disiksa demikian rupa, tetapi rancangan kejahatan yang dirancangkan untuk Yusuf ini tidak tercapai. Di situ mereka mulai berpikir hal-hal yang akan terjadi dan akan mereka hadapi. Yusuf masih hidup dan itu tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yang mereka bayangkan adalah antara Yusuf mati atau Yusuf menjadi budak untuk selamanya. Tetapi kenyataannya mereka harus melihat bahwa orang yang berkuasa itu adalah adiknya sendiri yang sudah dihancurkan masa depannya. Itu sama sekali berada di luar perhitungannya mereka. Nah, inilah firman Tuhan katakan adalah rancanganku bukanlah rancanganmu yang Tuhan katakan. Dan pada saat itu kita belajar bahwa dari kenyataan seperti ini, maka kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk jangan pernah merancangkan kejahatan terhadap kehidupan orang lain. Dan jangan pernah merancangkan kebinasaan bagi masa depan orang lain. Jangan pernah kita membuat atau menciptakan gosip-gosip murahan untuk menjelekkan kehidupan orang lain. Karena apa? Karena segala rancangan jahat itu yang kita rancangan untuk menghancurkan orang lain, pasti Tuhan akan menyingkapkannya pada waktunya, dan terkadang itu tidak pernah kita duga. Itu adalah seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ketika kita memiliki pikiran yang jahat terhadap orang lain, hanya karena hal-hal yang sepele, kita terus dengan mudahnya, seperti pepatah berkata, lidah yang tidak bertulang ini, dan juga kita bisa bersilat lidah kapan saja itu. Di sini kita belajar untuk berhati-hati dalam berkata-kata, dan berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam bertindak. Karena ketika kita mungkin pada saat merasakan emosi yang negatif, merasakan marah, itu akan yang datang itu adalah pikiran negatif. Maka dari itu kita belajar ketika ada rasa marah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita menumbuhkan emosi-emosi yang negatif itu dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa menguasai emosi negatif itu, tetapi emosi negatif itu yang menguasai kehidupan kita. Maka yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita adalah hal yang jahat. Dari situ kita belajar ketika kita marah atau ketika kita merasakan emosi yang negatif, jangan kita mengambil keputusan atau jangan kita berkata-kata. Lebih baik kita mengambil waktu sebentar untuk bisa menenangkan diri, karena ketika kepanasan hati atau kemarahan itu menguasai diri kita, maka yang akan terjadi adalah hal yang negatif, dan pada akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Banyak kali kita melihat, mendengar atau membaca di firman Tuhan bagaimana ketika seseorang ini masih dalam perasaan yang negatif, entah itu marah, entah itu iri hati, dan juga kecemburuan itu menguasai diri seseorang, maka banyak hal ekstrim yang terjadi, bisa memfitnah, bisa membunuh, dan itu akan mengakibatkan hal yang buruk juga, bukan hanya kepada orang yang dikenai fitnah atau pembunuhan itu, tetapi kepada diri kita sendiri ketika bom waktu itu sudah meledak dan kebenaran itu terungkap.
Dan kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya untuk merancangkan hal yang jahat bagi sesamanya. Yang Tuhan kehendaki adalah rancangan yang baik untuk orang lain, apalagi terhadap saudara sendiri. Dan jikalau Tuhan sudah menyingkapkan rancangan kejahatan yang dirancang oleh untuk sesamanya ini, maka bukan cuma takut dan gemetar. Dan disitulah kita akan merasa malu, harus menanggung konsekuensinya, di mana kita tahu juga kalau kita hidup di zaman sekarang adalah kita hidup di zaman hukum yang sekarang semuanya itu bisa dengan mudahnya ada undang-undang yang mengatur kehidupan kita, entah itu dari mulut ataupun dari verbal maupun secara tulisan. Nah, dari situlah pertanyaan selanjutnya adalah mengapa saudara-saudaranya ini merancang kebinasaan atau kejahatan bagi adiknya mereka ini, yaitu Yusuf yang kita baca tadi, karena kakak-kakaknya ini atau saudara-saudaranya tidak mau menerima kenyataan bahwa Yusuf itu akan menduduki tempat yang penting bagi sesamanya dan mereka harus tunduk kepadanya. Mereka tidak mau menerima hal ini dari tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan kepada Yusuf, dan Yusuf menceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya. Yusuf pasti tidak memiliki tujuan ketika dia menceritakan mimpi-mimpi yang dia dapatkan itu untuk menyombongkan dirinya, tetapi pada saat itu kan Yusuf termasuk adik yang paling kecil itu, jadi dia merasa bahwa ya ini bercerita kepada kakak-kakaknya itu adalah hal yang wajar, tetapi kakak-kakaknya berpikir ini bocah ingusan ini tahu apa, dan mereka tidak mau menerima kenyataan itu, sehingga yang muncul adalah iri hati dan juga emosi yang negatif. Dan juga mereka tidak mau menerima kehendak Tuhan yang telah disampaikan dalam mimpi itu, bahwa suatu saat Yusuf akan menjadi orang yang penting lebih dari mereka. Di dalam pasal 37 di pasal sebelumnya itu, dan mereka itu iri dan cemburu kepada adik-adiknya bila suatu saat ia akan memiliki jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka. Dan disinilah kebenaran itu terungkap, bagaimana mimpi-mimpi yang dialami oleh Yusuf lambat laun itu menjadi kenyataan, walaupun Yusuf harus mengalami hal yang tidak mengenakan dalam dirinya, dan disitulah apa yang dinyatakan Tuhan, apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam mimpi oleh Yusuf ini menjadi kenyataan, dan itu disaksikan oleh saudara-saudaranya sendiri, dan semuanya itu dikemas dalam skenario Tuhan yang luar biasa, yang di luar nalar dan juga di luar pikiran saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudara ini sudah lupa sama Yusuf gitu ya, sudah tidak tahu Yusuf ini di mana, tapi pada kenyataannya orang yang berdiri di depannya sekarang bukan hanya orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa, orang yang begitu berpengaruh, adalah adiknya sendiri yang dulu sudah dijahati oleh mereka. Nah, sebetulnya mereka harus bangga bila di antara saudaranya itu akan terpilih untuk menempati posisi-posisi yang penting. Tetapi pada saat itu mereka berpikir ketika Yusuf nanti menjadi orang yang berpengaruh, maka mereka akan kehilangan pamoritas sebagai kakak yang harus dihargai, dihormati, dan juga dijunjung tinggi gitu ya sebagai seorang kakak. Dan disinilah ketika kita juga harus belajar untuk menerima kenyataan. Ketika mungkin saudara-saudara kita dipercayakan Tuhan untuk memiliki sesuatu yang lebih, entah itu talenta, entah itu kedudukan, entah itu jabatan, disitulah kita harus belajar untuk menerima kenyataan, apalagi posisi kita sebagai seorang kakak yang mungkin seringkali juga kita dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, disitulah bisa muncul iri hati. Tapi di sini kita belajar, saudara, bahwa ketika kita harus memiliki seseorang yang lebih daripada kita belajar untuk menerima, karena kita harus punya mindset bahwa tidak semua hal yang kita inginkan ini bisa kita miliki. Dari sini kita belajar dari ayat yang kita baca, dari pasal yang kita baca, ketika Yusuf memperkenalkan diri dengan saudara-saudaranya, kita belajar untuk menerima kehendak Tuhan dengan lapang dada, dan kita belajar untuk bisa mengendalikan perkataan kita untuk tidak memfitnah orang lain, mengendalikan pikiran kita untuk tidak berpikir negatif sehingga emosi yang negatif itu dapat menguasai diri kita, dan kita belajar untuk bisa menjaga
perilaku kita sehingga kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan penyesalan itu tidak akan datang kepada kita ketika kita bisa mengendalikan diri. Dan tentunya bagaimana kita bisa melakukan itu semua dengan terus bergantung kepada Tuhan, karena jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk bisa menghadapi itu semua, pasti sebagai manusia yang lemah itu tentu kita tidak bisa. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita percaya rancangan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah rancangan kejahatan, melainkan rancangan yang penuh damai sejahtera, maka kita tidak akan pernah merasakan bom waktu yang meledak itu yang negatif, tetapi bom waktu yang meledak itu rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah berkata kepada kita, kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan, dan itulah yang tentu kita pegang dengan terus berusaha dengan semaksimal mungkin dengan potensi dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga iri hati itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita belajar untuk bisa menerima kehendak Tuhan dan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk Saudari Eca yang sudah sharing pada hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa kita percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang kita miliki, teman-teman ya. Baik, mari kita akan berdoa, saya akan pimpin. Kita satukan hati kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami dapat kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan peduli atas hidup kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang akan membuka setiap pintu, Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap surga untuk memberkati setiap kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, berkati bangsa kami, pemerintahan yang ada juga Tuhan berkati. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kuatkan dan teguhkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati dan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan yang berkati, berikan kesejahteraan. Sebab kesejahteraan kota di mana kami ada adalah kesejahteraan kami juga sebagai umat-umat Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang hadir pada hari ini, Tuhan, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar bagi mereka. Yang punya masalah, Tuhan yang berikan mereka hati yang sungguh-sungguh percaya, dan Tuhan yang berikan mereka hikmat untuk dapat menyelesaikan masalah mereka. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dan masih terjadi saat ini. Kami berdoa, berkati pribadi lepas pribadi, berkati Saudari Eca, berkati hamba, berkati Kak Evi, berkati Ito Bintang, berkati Maria, berkati Miltri, berkati Iren, berkati Karlina, berkati Ira, berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan, dan teman-teman yang belum hadir juga Tuhan berkati. Mari teman-teman kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua, Tuhan berkati Tuhan teman-teman. Terima kasih. Thank you, Pak Yusuf. Thank you. Thank you, Caya.